Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, untuk berjumpa. Tidak lain, tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, sayang kepada kita, husnudzannya kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar cinta kepada kita, benar-benar sayang kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencintai kita. Amin ya rabbal. Tentu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada kita, maka Allah tidak akan mempermudah kita untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Kalau ada yang bertanya kepada saya, apa sih tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba? Maka jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mampu mendekat ke satu tempat, di mana tempat tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah, artinya orang tersebut memang memiliki perhatian khusus dari Allah. Kita punya teman banyak, kita punya saudara banyak, kita punya sahabat banyak, tapi nggak semuanya mau melangkahkan kaki mereka ke tempat-tempat yang seperti ini. Kita punya sahabat banyak, orang yang dekat dengan kita banyak, tapi nggak semua orang di antara mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa duduk bersama orang-orang yang berilmu, bersama orang-orang yang soleh. Mata mereka memandang kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mulia Allah. Kita dipermudah oleh Allah, itu tanda bahwa Allah seakan-akan memberikan kode kepada kita kalau Allah masih perhatian sama kita. Maka jangan pernah kecewakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwa Allah cinta. Dengan apa? Dengan mempermudah langkah kita ke tempat-tempat yang baik. Maka jangan dikecewakan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah inginkan kebaikan kepada kita, maka jaga istiqamah. Ya Allah, istiqamah ini paling susah. Istiqamah itu paling susah. Bisa beramal sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat pasti setannya besar. Bisa datang ke majelis ta'lim jam pertama, jam kedua, jam 3, jam terakhir pasti setannya lebih besar. Itu namanya istiqamah. Istiqamah adalah ketika engkau continue melakukan kebaikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan bahwa 2 rakaat dengan istiqamah jauh lebih baik daripada ibadah yang lainnya. Rakaat, 2 rakaat, namun kamu istiqamah di dalam menjalankannya, maka itu jauh lebih baik dibanding kamu melakukan ibadah salat yang banyak tapi hanya 1 kali. Itu namanya hawa nafsu, datangnya dari syaitan. Jadi kalau dengar dari para kiai, para habaib yang tadi memberikan masukan-masukan kepada kita, terkadang
Kita ini semangatnya mau menjadi orang yang baik itu besar, tapi terus menerus itu yang susah. Kadang-kadang kita datang majelis, dengerin nih, pengen jadi orang yang baik, pulang saya mau jadi orang yang baik. Saya tadi dengar katanya kalau orang yang banyak sholat sunnah dia bakalan dapat kedekatan dengan Rasul. Pulang dari tempat ini dia sholat sunnah berapa rakaat, malam besok dia sholat sunnah 100 rakaat. Kenapa? Karena dia dengar bahwa orang yang sholat sunnah akan mendapatkan kedekatan dengan Allah. Akhirnya dia sholat sunnah banyak sekali 100 rakaat sampai dia capek, akhirnya ketiduran, akhirnya sholat subuhnya ketinggalan. Ini namanya apa? Hawa nafsu dari setan. Itu bukan sesuatu yang benar, itu bukan sesuatu yang bagus. Nampaknya bagus, wah saya pengen ibadah, saya pengen menjadi orang yang dekat dengan Allah, tapi apa? Itu tipu daya setan dan iblis. Makanya saya kasih tahu kepada antum semua, kalau kita melakukan hal yang bukan ibadah dan kita tahu itu bukan ibadah, maka jelas bagi kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Tapi setan pinter, terkadang dengan nama amaliyah ibadah dia jadikan sesuatu sepertinya nampaknya baik padahal hal yang buruk. Sepertinya yang kita lakukan baik, hadir majlis ta'lim, tapi hasilnya tidak ada. Setan bahagia seperti itu. Di majlis ta'lim bukan kita memberikan semangat kepada semua orang, malah kita mengganggu sebagian. Hasilnya apa? Hasilnya nampak seperti itu adalah ibadah, hakikatnya itu dosa yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, alladzi yanha 'abdan idza shalla. Apa suratnya? Allah subhanahu wa ta'ala katakan apa? Alladzi yanha 'abdan idza shalla. Mereka orang yang mencegah hamba yang lain untuk melakukan doa dan ibadah kepada Allah. Seseorang dia melakukan keburukan dan dia tahu itu adalah keburukan, maka dia sadar bahwa dirinya dalam keadaan keburukan. Tapi seseorang yang melakukan keburukan namun dia memandang keburukan tersebut adalah kebaikan, maka nggak bakalan pernah taubat orang seperti itu. Makanya susah. Betul tadi katanya, kalau kita berguru kepada akal, otak, pikiran kita, berguru kepada buku benda yang mati, maka hasilnya tidak ada. Berguru itu kepada guru. Karena sesungguhnya terkadang agama itu tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan otak pikiran. Saya mau tanya, air mani itu suci atau najis? Tapi wajib air kencing itu najis apa suci? Tapi wajib mandi atau tidak? Itu kalau kita pakai akal gimana itu? Nyambung atau tidak? Kalau kita pakai akal, kaidah yang kita fahami dari buku-buku dan lain sebagainya, kok nggak nyambung sih? Orang kalau misalnya tangannya kena kotor sedikit, maka dicuci. Kalau tangannya nggak kotor, nggak dicuci. Kalau tangannya kotor banget, dicuci. Kan begitu. Ini kalau ada sesuatu yang nggak najis, tahir, untuk apa dimandikan? Kalau ada sesuatu yang keluar malah najis, kok malah nggak dimandikan? Itu namanya agama Islam. Dipelajari dari seorang murid kepada guru, terus menerus sampai kepada Rasulullah. Ini berdasarkan agamanya Allah, bukan main otak-otakan. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau agama Islam itu main akal-akalan, tentu orang yang kalau dia mau membasuh khuf, kalau dia musafir, dia boleh, dia punya sepatu bot itu yang dia cuci atasnya, bukan bawahnya. Padahal yang kotor biasanya sepatu atas atau bawah? Bawah. Tapi yang disunnahkan untuk diusap adalah atasnya, menunjukkan bahwa agama Islam itu bukan dengan akal-akalan. Terkadang seorang banyak sekali ibadahnya tapi masuk neraka. Ada nggak yang begitu? Ada. Iblis. Bahkan dalam riwayat tidak ada satu jengkal pun tempat di muka bumi kecuali iblis pernah sujud di situ.
Ini bukan saya yang bilang, tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tidak ada satu tapak, satu jengkal pun, satu tempat dimanapun kita berada, kecuali iblis pernah sujud di tempat tersebut. Berarti rajin ibadah atau tidak? Rajin ibadah. Kira-kira kita bisa nggak satu makom dengan makomnya iblis? Susah. Ibadah kita mau bisa kehitung jari berapa jam seharinya. Sholat subuhnya 5 menit, sholat duhurnya 5 menit, sholat asarnya 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit. Berapa menit? Cuma 25 menit, tidak sampai 1 jam, bayangkan. Sementara Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Artinya kita ini sangat jauh dari kategori orang yang rajin ibadah. Tapi berapa banyak orang yang malah dia banyak ibadah seperti iblis sekalipun, kalau Allah berkehendak dia masuk neraka, maka dia masuk neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Berapa banyak antara seseorang jaraknya antara dia dan syurga kecuali 1 jengkal, tapi Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dia masuk neraka, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua yang hadir di tempat ini mendapatkan istiqamah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan daripada wabah-wabah yang tidak baik. Malam ini saya kira sedikit sekali orang yang berdoa, sedikit sekali orang yang beringat kepada Allah, khususnya di jam-jam seperti ini, dan kita menadahkan tangan kita ke haribaan Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya Allah sayang kepada saya, Allah cinta kepada saya, dan ketika kita berdoa bersama-sama Allah akan kabulkan doa kita. Amin ya Rabbal. Allah jaga saya, Allah jaga kalian, Allah jaga keluarga kita dari malapetaka, dari musibah, dari penyakit. Ya Allah, khususnya penyakit hati, penyakit yang bisa dilihat secara zahir itu bisa diobati. Tapi kalau hati yang sudah sakit, kata Ibn Ruslan di dalam Zubat, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya paling jauh seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memiliki hati yang sudah keras, susah mau taubatnya. Kalau kata Imam Al-Haddad, walaqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Kalau kamu nasihatin orang, terus orang tersebut tidak mau mendengar nasihatmu, udah dinasihatin tapi nggak mau dengar, apa kata beliau? Kamu itu bisa bikin dia dengar kalau dia masih hidup, tapi kamu kalau berbicara dengan orang yang sudah mati nggak bakalan bisa bikin dia dengar. Pocong diajak ngomong bisa ngejawab nggak? Kalau bisa ngejawab kita yang kabur, betul nggak? Ya, artinya apa? Artinya kalau kamu ingin berbicara kepada seorang, lihat hatinya hidup atau mati. Kalau hatinya sudah mati, mau ceramahnya berjam-jam tetap aja getar juga enggak, hatinya biasa aja, enggak ada perubahan, tidak ada amaliyah yang membuat dia menjadi orang yang lebih semangat lagi di dalam beragama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kalau kamu melihat orang-orang yang aneh seperti itu, dekati kemudian kamu takbir 4 kali. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Ada orang-orang yang bodoh, bahlul seperti itu, dekati kemudian kamu langsung salat jenazah aja. Karena apa? Wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia seperti nggak ada. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada dia, nggak ada dia sama aja. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Di acara-acara kebaikan dia nggak ada manfaatnya, di acara-acara keburukan dia nggak ada manfaatnya. Adanya dia, nggak adanya dia sama. Tapi orang yang seperti ini masih mending dibanding orang yang kalau di dalam hal-hal yang positif dia nggak ada bantuannya sama sekali. Tapi kalau di dalam hal-hal yang negatif dia paling semangat.
Kalau jahat sama orang, dia paling semangat. Nah, orang-orang seperti ini mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat tersebut, karena kita insya Allah ahlul khidmah. Kita senantiasa membantu dan membantu orang yang ingin sampai kepada Allah. Insya Allah kita siap bantu, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak haramkan kita untuk senantiasa berkumpul bersama di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengajak ikhwan dan akhwat semuanya, keluarga saya, orang yang saya sangat cintai semuanya. Saya ulangi sekali lagi, kalau saya tidak cinta tidak mungkin saya datang ke tempat ini jauh-jauh dari Garut, dan sekarang langsung menuju ke Bogor karena ada acara lagi di Bogor. Kemudian setelah dari Bogor langsung lagi ke Bandung, acara di Masjid Al-Ukhuwah. Kita akan bahas panjang lebar tentang arti al-ghulu, berlebihan di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ilmiah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ulangi, saya datang karena cinta, dan insya Allah kita pun pulang membawa cinta, sehingga kita sampai kepada pencipta, kepada cinta, dan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama bareng-bareng insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa kepada Allah di malam hari ini atau di pagi hari ini, dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah membalas jasa para panitia, mereka-mereka yang ikut andil dalam suksesnya acara ini, sahabat-sahabat media, khususnya sahibul bait. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini adalah ladang pahala yang mereka dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya yakin bahwa doa kita insya Allah bakalan dikabulkan oleh Allah, dan doalah dengan ikhlas, doalah dengan hati. Siapa tahu semenjak kita hidup Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita, tapi di malam hari ini karena berkumpulnya kita dengan orang-orang yang Allah cintai, Allah dengar doa kita. Karena kita nggak pernah tahu siapa di antara kita yang paling dicintai oleh Allah, karena kita nggak pernah tahu siapa sih orang yang diberikan oleh Allah ridhonya Allah. Terkadang orang yang rajin maksiat tapi Allah cinta, maka kita tidak bisa menghambatnya. Terkadang orang yang rajin ibadah tapi Allah benci, murka sekali sama dia. Orang tersebut juga kita tidak bisa menolak qada dan qadarnya Allah. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, kata Allah, la yaruddul qada illa du'a. Sesungguhnya tidak ada yang bisa merubah qada dan takdirnya Allah kecuali doa. Maka kita berdoa bersama. Hal yang pertama yang saya minta kepada Allah, untuk para ikhwan dan akhwat yang hadir di hadapan saya ataupun yang hadir bersama hatinya kepada saya, mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah untuk dia, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dicintai, dan untuk siapapun yang dia mau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan husnul khatimah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, karena kita merasa bahwa kalau kita berada di dalam surganya Allah tapi mata kita memandang kepada orang yang kita cintai disiksa di neraka, maka apalah nikmatnya surga. Bayangkan kalau kita berada di surga, merasakan nikmatnya surga, tapi mata kita memandang mama kita, ibu kita, bapak kita disiksa di neraka, apalah arti kenikmatan tersebut. Oleh karena itu minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan juga kepada orang-orang yang kita cintai tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, ya Rahman ya Rahim. Sebagaimana Engkau memuliakan kami untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang akan mendapatkan apa yang kami harapkan, ya Allah. Di antara hal yang paling kami harapkan di hadapan-Mu, ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah, berikanlah kepada kami husnul khatimah, berikanlah kepada kami husnul khatimah, ya Allah ya rabbal alamin. Kami yakin doa kami diterima, kami yakin doa kami diijabah. Engkaulah yang memerintahkan kepada kami untuk senantiasa berbaik sangka kepadamu, ya Allah. Di pagi hari ini kami berbaik sangka denganmu, ya Allah, dan kami yakin doa kami pasti diterima, pasti diijabah, ya Allah. Kami tidak minta hal yang banyak, ya Allah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah di akhiri hayat kami dengan hal-hal yang baik. Untuk apa kami banyak beribadah tapi tidak ada yang Kau terima, ya Allah? Dan untuk apa kami melakukan kebaikan kalau Engkau tidak terima, ya Allah?
Maka dari itu ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah untuk diberikan husnul khatimah untuk kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai, siapapun mereka ya Allah. Kami cinta kepada mereka, kumpulkanlah kami bersama-sama di surgamu ya Allah. Kami di dunia takut dengan adabmu ya Allah. Hal yang kecil daripada musibah yang kau berikan sudah membuat kami takut, apalagi siksa neraka yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbayang oleh lintasan hati manusia. Siksa neraka pasti jauh lebih pedih. Ya Allah ya Rabbal Alamin, selamatkanlah kami ya Allah. Kami tahu kami penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan riya, penuh dengan ujub, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Hati kami terlalu kotor untuk meminta kepadamu ya Allah. Tapi malam ini saja ya Allah, pagi ini saja ya Allah, kami yakin doa kami pasti diterima, doa kami pasti diijabah ya Allah. Kami minta satu hal, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah indal maut ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami yakin doa kami diijabah dan diterima karena kami masih diberikan kesempatan untuk mampu dan bisa memanggil namamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan haramkan lidah kami untuk senantiasa bisa memanggil namamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Pulang dari tempat ini insya Allah semakin soleh, semakin soleha. Ya, jadi kabar gembira untuk kalian. Saya yakin, yakinnya insya Allah Allah terima doa kita. Dan yang terpenting, jaga apa yang telah diamanatkan oleh guru-guru kita, jaga. Jangan sampai hadir majlis taklim, banyak sekali di Bandung ini majlis taklim, tapi pulang dari majlis nggak dapat apa-apa, cuma kumpul-kumpul doang, ngeliatin guru doang, update status doang, mending followersnya banyak ya, update-updatean doang, nggak jelas. Paham atau tidak? Jadi pesan saya, pulang dari majlis bawa ilmu, pulang majlis bawa jangan banyak-banyak, nanti otaknya error, error. 1, 2 saja, banyak dari tadi kiai Habib, kiai Habib semua. Kalau kebanyakan mungkin otaknya error. Oh, alhamdulillah tadi malam saya hadir majlis, saya dapat 1 poin dari majlis tersebut bahwa begini begitu. Umat perlu kepada orang yang punya ilmu. Sudah banyak sekarang orang-orang yang tidak mengedepankan ilmu, padahal Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW harus dikedepankan. Paham atau tidak? Apalagi ibu-ibu yang punya anak, ayo sekolahkan anak kita, sekolah dengan benar. Jangan sebentar langsung pengen jadi, nggak ada. Orang yang sebentar belajar langsung jadi itu apa? Jadinya mimpi doang. Jadinya mimpi. Harus semangat, harus giat, harus rela, harus berkorban. Wah, tapi saya nggak kuat kalau ninggalin anak saya lama-lama. Iya, itu namanya pengorbanan. Dulu saya pernah mengatakan kepada diri saya, tidak ada orang yang lebih jahat daripada Umi sama Abi saya. Kenapa? Saya dipondokin sampai 17 tahun, Bang. Ditinggal sama keluarga. Tapi setelah saya keluar, baru saya sadar, mereka itu nangis. Jauh dari anaknya itu nangis. Bukan tidak nangis, tapi mereka berjuang. Mereka berjuang. Dan insya Allah Allah berikan hasil kepada kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Jadi poinnya apa? Tolong jadi orang yang berilmu, supaya kita mengamalkan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Dan kita juga nggak dikucilkan orang begitu. Sudah capek begitu orang-orang kayak kita ini, cinta Nabi segala macam, seakan-akan dikatakan ahli bid'ah, orang yang nggak faham Al-Quran, orang yang nggak faham hadis. Seakan-akan sebagian orang saja yang faham Quran. Ayo dong kita buktikan kalau kita ini faham Al-Quran, faham tafsir, faham hadis dirayah, faham hadis riwayah, faham ilmu lugha al-arabiyah, faham semuanya. Ulama kita ini banyak. Jangan sampai ciut di hadapan sebagian orang yang seakan-akan mereka mengatakan bahwa mereka saja yang memegang Al-Quran dan Sunnah. Siap insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah ahsanal jaza. Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab yang tentunya sudah berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat tentunya dalam meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya doa yang dipanjatkan mudah-mudahan Allah mengijabah kepada kita, tentunya memberikan kebahagiaan dan juga keberkahan kepada kita yang hadir, dan juga Allah menghujani rahmat dan juga keberkahan pada acara kita kali ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan usainya tausiah dan juga doa yang dipimpin oleh Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab, berakhir pula rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh Majelis Ta'lim wa Dakwah Al-Khidmah dan juga didukung oleh warga masyarakat Cisaat dan sekitarnya. Mudah-mudahan sekali lagi perjuangan panitia menjadikan sebuah saksi dan juga isyarat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kumpulnya kita pada kali ini bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan kepada pendukung acara pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi yang berkorban harta, tenaga dan juga semuanya yang dikorbankan untuk terlaksana acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah membalasnya dengan keberkahan dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kehilapan, kesalahan, itu semata-mata datangnya dari kami selaku panitia, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.